Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini masih melanjutkan kisah Teluh Kamu Harus Mati bagian ke-6. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Kamu Harus Mati. Suasana di rumah sakit ini terasa sangat hening. Sejenak aku memijat Mas Wanto sembari membacakan doa, dan tak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk ini. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi sore ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan sosok kejadian sore hari kembali hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur. Aku bergedik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Kuingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikutiku. Seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku saat ini. Dan dalam fata morgana itu juga, mataku mulai tertutup. Terasa lelah akan semua ini. Samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali berbunyi. Kubuka mata dari tidur singkat yang baru saja kujalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa. Tentunya untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap dengan cepat tanganku ini. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu. Sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam seperti ini. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 ketukan saja. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan napas yang terdengar sangat berat, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar, bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangannya terlihat besar, menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku ini. Sepertinya beliau memberitahu, dan beliau lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangan beliau terasa basah dan sangat dingin.
Akhirnya pagi pun tiba, dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanya beliau. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Kumulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa. "Ustadz Malik, Bu," kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Kubongkar tas yang kubawa. Tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charger HP itu dan jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon agar bersedia berkunjung melihat keadaan Mas Wanto saat ini. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Dan alhamdulillah, Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto, dan dia pun berjanji akan sesegera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku saat itu. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti-wanti kami agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. Berserah pada Allah saja ya, jangan sampai kalian salah, malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan, kata beliau. Hari menjelang sore, ibu berpamitan untuk pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu, dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang ke rumah sakit. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaan dari Ustadz Malik. Namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Aku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyuk berdoa, memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sini. Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar mengucap salam. Dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Lalu dia mengusap kaki Mas Wanto. Tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat. Tubuhnya menggelinjang, bergerak seperti memberontak. Darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon.
atas pengobatan yang dia lakukan. Ustadz Malik kemudian melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi, hal di luar nalar terpaksa aku lihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya pun berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya. Sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semuanya kuselesaikan. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuh Mas Wanto. Demikianlah sahabat, sebuah kisah Teluh Kamu Harus Mati karya dari dukun milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.